A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pada episode sebelumnya kita telah mengambil pelajaran mahal dari kisah ada seorang laki-laki kafir yang hendak membunuh Rasulullah SAW, tetapi kemudian dia masuk Islam. Dan pada episode kali ini, episode yang ke-9, kita akan kembali mengambil pelajaran mahal dari kisah ada sahabat Nabi, di mana sahabat Nabi ini ketika sakaratul maut atau menjelang kematiannya, beliau berteriak sembari mengucapkan 3 kalimat, di mana 3 kalimat ini tidak ada yang paham apa artinya kecuali Rasulullah SAW. Seperti apa ceritanya, bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mari kita belajar bersama, kita kemudian ambil pelajaran mahal dari kisah ini. Ada sahabat Nabi Nabi yang memiliki kebiasaan, ya. Apa kebiasaannya? Bahwa beliau senantiasa hadir sholat 5 waktu di masjid sebelum waktu tiba. Bahkan beliau selalu mengambil posisi duduk di pojok masjid. Kenapa? Agar tidak mengganggu sahabat-sahabat yang lain ketika masuk masjid melaksanakan ibadah di masjid. Sahabat mulia ini bernama Sya'ban, ya. Kebiasaan ini, teman-teman, sudah dimaklumi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Hingga suatu hari di waktu subuh, Rasulullah SAW ketika datang ke masjid tidak melihat ada Sya'ban di masjid. Kemudian Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang mengetahui bagaimana kabar Sya'ban? Kenapa saya tidak melihat Sya'ban di subuh hari ini? Sahabat pun tidak ada yang mengetahui keberadaan Sya'ban, ya. Hingga Rasulullah SAW sempat menunda sholat subuh, ya, demi menunggu kehadiran Sya'ban. Akan tetapi yang dinanti justru tidak datang, dan akhirnya Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh berjamaah, khawatir nanti sholat subuh kesiangan. Dan usai sholat subuh, teman-teman, Rasulullah SAW kembali bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang mengetahui bagaimana kabar Sya'ban? Tetapi para sahabat pun semuanya tidak mengetahui bagaimana keberadaan Sya'ban. Hingga Rasulullah SAW kembali bertanya, adakah di antara kalian yang tahu di mana alamat rumah Sya'ban? Kemudian salah seorang sahabat mengangkat tangan, memberikan jawaban di mana letak alamat rumah Sya'ban. Rasulullah SAW akhirnya minta diantar ke rumah Sya'ban, dan teman-teman tahu, ternyata Rasulullah SAW ketika tiba di rumah Sya'ban ternyata membutuhkan waktu yang tidak singkat, tetapi beliau Rasulullah SAW dengan para sahabat berangkat dari ba'da subuh, tiba di rumah Sya'ban menjelang waktu duha, atau kurang lebih butuh 3 jam perjalanan. Rasulullah SAW kemudian mengetuk pintu, mengucapkan salam, dan keluarlah ada seorang wanita menjawab salam. Rasulullah SAW bertanya, apakah betul ini rumah Sya'ban? Iya, betul, saya sendiri adalah istri dari Sya'ban, kata istrinya. Bolehkah kami berjumpa dengan sahabat kami yaitu Sya'ban? Kemudian tiba-tiba istrinya meneteskan air mata sembari menjawab, ya Rasulullah SAW, suamiku Sya'ban sudah meninggal tadi subuh. Para sahabat yang mendengar itu kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang menarik apa, teman-teman? Istrinya kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, ada sesuatu yang terjadi pada diri suami saya ketika menjelang kematiannya atau sakaratul maut. Suamiku tiba-tiba berteriak mengucapkan 3 kalimat ini, dan 3 kalimat ini tidak ada orang yang paham, termasuk saya. Apa maksudnya, apa artinya? Rasulullah SAW kemudian penasaran bertanya, kalimat apa itu? Kemudian istrinya memberikan jawaban dari 3 kalimat itu. Kalimat yang pertama adalah, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kalimat yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Rasulullah SAW mendengar itu tersenyum, kemudian melantunkan sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasarukal yawmal hadid. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, pada saat itu sesungguhnya engkau berada dalam keadaan yang melalaikan. Fakashafna anka ghita'ak, Allah akan tampakkan segala sesuatu yang menghalangi pandanganmu, penglihatanmu.
fabasharukal yauma hadid. Pada saat itu penglihatanmu amatlah tajam. Ternyata teriakan 3 kalimat yang diucapkan Sya'ban itu adalah bertanda Allah tayangkan ulang segala kebaikan yang pernah dilakukan oleh Sya'ban semasa hidupnya. Sya'ban memiliki kebiasaan melakukan kebaikan yang luar biasa sehingga Allah tayangkan ulang kejadian tersebut. Yang pertama, kenapa Sya'ban mengucapkan, aduh kenapa tidak lebih jauh? Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah menampakkan betapa besar pahala yang Allah berikan ketika Sya'ban berangkat dari rumah menuju masjidnya. Sehingga kalimat itu adalah bentuk penyesalan kenapa Sya'ban tidak berjalan lebih jauh lagi dari rumah ke masjidnya. Yang kedua, kenapa Sya'ban mengucapkan kalimat, aduh kenapa tidak yang baru? Karena pada saat itu Sya'ban ketika berangkat sholat subuh, dia menggunakan 2 baju, di mana ketika keluar dari rumah dia merasakan kedinginan yang sangat luar biasa, sehingga itu membuat menusuk tulang Sya'ban. Kemudian ketika di tengah perjalanan, Sya'ban melihat ada laki-laki yang berbaring karena kedinginan. Sya'ban membuka bajunya yang di luar dan diberikan kemudian untuk laki-laki yang berbaring kesakitan kedinginan tersebut, dan kemudian dituntunnya pergi ke masjid. Itu Allah tayangkan betapa besar pahalanya, seolah-olah surga di hadapannya, sampai bisa menyelamatkan seseorang dari kematian, ya, dan diantarkan ke masjid. Yang ketiga adalah betapa besar pahalanya Sya'ban ketika didatangi oleh pengemis minta makan karena 3 hari tidak makan. Kemudian Sya'ban hanya memiliki roti dan susu, itu kemudian dibagi menjadi 2 diberikan kepada Sya'ban. Dan lagi-lagi kalimat kenapa tidak semua itu adalah bentuk penyesalan Sya'ban, kenapa dia tidak memberikan semuanya. Dari apa ya pelajaran mahal yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama adalah ternyata Sya'ban tidak hanya menyesali kebaikannya, tetapi Sya'ban menyesali kenapa dia tidak maksimal di dalam berbuat baik. Maka patut menjadi teladan bagi kita maksimal dalam berbuat baik. Yang kedua, bagaimana kisah Sya'ban ini mengajarkan kepada kita ketika kita sakaratul maut, Allah tampakkan kebaikan-kebaikan kita. Dan Sya'ban memberikan penyesalan terhadap kebaikan, kenapa tidak maksimal. Kemudian kita berharap, berdoa semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kemudian ini menjadi wasilah kita bahagia nanti di alam kubur, di akhirat. Jangan sampai, mohon maaf, justru Allah tampakkan keburukan-keburukan kita ketika sakaratul maut. Kita tidak mengatakan hal-hal yang positif justru, tetapi kita mengingat masa-masa ketika kita berbuat zalim, na'udzubillah. Misalkan bukan justru mengatakan sholat, tetapi dia mengatakan pacarku, dia mengatakan tanahku, sawahku, kebunku, mobilku, rumahku, karena dia gila dengan harta. Ya, kita berdoa semoga Allah senantiasa melindungi keadaan batin dan zahir kita. Semoga kemudian kita istiqomah di dalam kebaikan dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada episode kali selanjutnya kita akan kembali bercerita. Cerita tentang apa? Cerita tentang ada seorang kuli bangunan yang tangannya dicium oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW mau mencium tangan kuli bangunan? Bukankah Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang sangat mulia? Beliau bahkan tidak pernah mencium tangan raja, tangan orang kaya. Tetapi kenapa Rasulullah SAW mau mencium tangan kuli bangunan? Ini ada pelajaran mahal yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Dan insya Allah kita lanjutkan pada episode yang ke-10. Kami tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih kepada sahabat pejuang kebaikan yang sudah membantu proses pembangunan. Alhamdulillah sekarang kami sedang berada di lantai 3. Dan ini adalah milik Allah kemudian untuk kita semua, untuk siapapun yang mau mondok, siapapun yang mau belajar, siapapun yang mau ngaji, ya, dan kita terbuka untuk siapapun, ya, yang ingin memperbaiki dirinya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon doanya semoga ini bisa segera dirasakan manfaatnya oleh umat. Insya Allah kita lanjutkan pengocoran di lantai kedua. Mohon doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.